Saudara, saya terima email dari seorang yang tidak saya kenal, tapi dia ingin tanya tentang alasan Alkitab atau alasan orang Kristen. Apakah boleh makan makanan yang tanda kutip telah dipersembahkan kepada berhala? Dia ingin tahu katanya. Karena banyak orang sekitarnya menyembah berhala, termasuk familinya, bahkan orang tuanya. Nah, saya mencoba memberikan jawaban kepadanya menurut firman Tuhan. Pertama, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dan 29, ya kebetulan di meja saya ada Alkitab, saya bacakan buat kita Kisah Rasul 15 maksud saya. Kisah Rasul 15 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk Anda semuanya. Ini enggak kelihatan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini, penulis Lukas, dia itu minta jemaat menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, daging, binatang yang mati dicekik. Ini ayat-ayat yang minta menjauhkan. 1 Korintus 8, 4-13. Saudara lihat sendiri Alkitabnya, karena agak panjang ya. Tapi di situ kira-kira saya ringkaskan, Paulus menyatakan bahwa makanan sekali lagi tidak mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah. Tetapi melarang makan jika itu menjadi batu sandungan bagi saudara seiman yang lemah hati nuraninya. Kalau itu jadi batu sandungan. Oke, dalam 1 Korintus 10:28, jika seseorang menyebut makanan itu persembahan berhala, jangan makan demi hati nurani orang tersebut. Jadi atas sepengetahuan kita, karena sudah disebutkan, itu persembahan berhala, maka jangan makan. Apalagi disebutkan ada racun, saudara, maka jangan. Roma 14 ayat 21, Paulus menekankan pentingnya tidak makan sesuatu yang dapat menyebabkan saudara seiman itu tersandung. Jadi jangan kita jadi batu sandungan. Intinya begitu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 3, penyembahan berhala dianggap sebagai perbuatan yang terlarang. Itu sebabnya maka jangan mendekat. Itu Alkitab mencatat. Lalu ada 5 alasan secara teologis. Pertama, secara eksplisit dalam Kisah Para Rasul. Tadi sudah disebutkan, kita menjauhkan makanan persembahan berhala adalah perintah untuk menjaga kekudusan. Menghindari keterlibatan dengan praktek penyembahan berhala. Ditambahkan lagi prinsip kedua, yaitu prinsip kasih dan hati nurani. Rasul Paulus mengajarkan
untuk tidak jadi batu sandungan sekali lagi bagi orang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih dengan membatasi kebebasan pribadi demi orang lain. Membatasi kita demi ke orang lain. Walaupun kita sedang lapar, walaupun makanannya enak, sedap, hauze, kata orang. Yang ketiga itu makanan itu tidak mempengaruhi kita dengan hubungan kita dengan Allah. Makanan itu sendiri netral, saudara. Tapi dampaknya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara kita itu menjadi batu sandungan karena perbuatan kita. Ada lagi dikatakan menghindari dosa terhadap Kristus. Alasan keempat teologisnya. Melukai hati nurani saudara seiman. Dianggap sebagai dosa. Ada orang yang memang ekstrim begitu. Dan kelima itu boleh jadi kesaksian iman lah, menjauhkan persembahan. Seberapa tahan kita hidup di dunia bukan karena makanan saja. Seberapa enak, seberapa luar biasa, seberapa haus. Saya pikir kalau masalah makanan kita masih bisa hindar. Kita masih bisa mencegah, tahan nafsu. Ya, tahan nafsu. Nah, saudara, sekarang pertanyaan lebih tegas. Boleh atau tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada Allah, kepada berhala? Boleh atau tidak boleh? Kalau tadi banyak alasan, orang mungkin masih bingung. Sekarang boleh atau tidak boleh? Nah, karena pertanyaannya boleh atau tidak boleh, maka jawabannya juga boleh dan tidak boleh. Pertama, boleh. Mengapa boleh? Kan bertanya, mengapa kok boleh? Pertama, boleh karena tadi dikatakan makanan tidak mendekatkan atau menjauhkan diri dari Allah. Kembali kepada firman Tuhan 1 Korintus 8 ayat 8 kita cek menyatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jika hati nurani tidak merasa bersalah dan tidak ada konteks penyembahan dari pribadi kita, maka memakannya tidak berdosa. Lalu ada orang bilang tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Dia ambillah ayat Alkitab juga. Kisah Rasul 15:29. Melarang umat untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sebagai bagian dari ajaran para rasul. Jadi itu alasan boleh dan alasan tidak boleh. Teman lain lagi bilang, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Ada konteks sosialnya. Dalam situasi tertentu misalnya, seperti menjaga hubungan dengan keluarga, menghindari konflik, maka makan makanan tersebut dapat diterima asalkan tidak disertai dengan keyakinan terhadap berhala. Terutama batu sandungan lah, itu yang paling penting. Lalu yang bilang tidak boleh bagaimana? Ya, hati nurani dan batu sandungan. Jika tindakan kita itu melukai hati nurani orang lain dan menjadi batu sandungan, saudara, bagi saudara yang imannya lemah, maka makanan tersebut disebut berdosa. Cek di 1 Korintus 8, 9-13. Di dalam Alkitab, Daniel atas kemauan sendiri, dia tidak ikut makan makanan raja, karena dia tahu sendiri makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Bukan berarti Daniel tidak boleh makan. Boleh. Tapi atas kemauan sendiri, dia tidak makan. Nah yang bilang boleh itu apa lagi? Yang bilang boleh itu kan dia bilang, segala sesuatu milik Tuhan. 1 Korintus 10, 25, 26. Menyebutkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan.
Jika makanan itu berasal dari pasar tanpa diketahui asalnya, maka boleh dimakan. Kita mana tahu yang berdosa ya mereka itu. Kenapa sudah dipersembahkan kita, lalu kasih kita makan. Yang bilang tidak boleh yaitu masalah penyembahan berhala. 1 Korintus 10:22 sampai 20-22 mencatat kira-kira melarang umat untuk terlibat dengan roh-roh jahat. Bahwa melalui makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita dianggap dekat. Sebagai kesaksian iman juga, maka tidak boleh menghindari makanan itu, menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Mencegah kesalahpahaman bahwa orang Kristen mendukung praktek penyembahan berhala. Hanya masalah itu. Jadi kalau hari ini saudara tanya pada saya, boleh atau tidak boleh? Maka jawabannya boleh. Dan jawabannya tidak boleh. Kalau saudara tanya lagi kepada saya mendesak. Kalau saya mau makan boleh. Saya bertanya kepada Anda. Kenapa? Kenapa harus makan? Apakah gak ada makanan lain? Kenapa? Tadi sudah banyak alasannya, saudara. Jadi jawabannya sekali lagi, makanan itu netral. Makanan itu tidak disebut sebagai najis atau tidak najis, dia netral. Dan firman Tuhan katakan apa yang masuk justru itu semua tidak najis, yang keluar yang najis. Saudara sendiri yang pilih jawaban. Kalau itu jadi batu sandungan, ya jangan. Kalau tidak, silakan. Tapi kalau jelas-jelas sudah dipersembahkan kepada berhala ya, apalagi orang di hadapan orang banyak yang bisa jadi batu sandungan ya, jangan. Sebagai umat Kristen yang dewasa, kita mengerti. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, bukan dengan kita makan atau tidak makan, tapi dengan iman kita percaya kepada Dia yang sungguh-sungguh. Kiranya menjadi pemahaman kita. Berdoalah supaya Tuhan berikan hikmat pada kita untuk memilih yang terbaik. Lebih cinta Tuhan. Terima kasih.